Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tingkat 2 yang mengontrak mata kuliah telah kurikulum bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita selepas UTS ya. Ujian tengah semester saya belum bisa membagikan hasilnya karena saya belum selesai memeriksanya. Nanti kalau sudah selesai, insya Allah saya akan membagikan kepada Anda mengenai hasil ujian yang sudah Anda lakukan. Tapi beberapa lembar jawab yang saya periksa, hasilnya cukup bagus, mudah-mudahan semuanya bagus dan Anda mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang Anda targetkan ya. Saya dulu pernah menyampaikan di awal, Anda harus punya target minimal A ya. Jadi kalau tergeser nanti menjadi B ya. Kalau Anda targetnya udah B, nanti gesernya jadi C. Kalau targetnya C, gesernya jadi D. Ya, mudah-mudahan Anda dapat nilai yang bagus sesuai dengan yang Anda targetkan. Nah, kemudian pada pagi hari ini kebanyakan mungkin lebih dari 80% dosen dan juga staf di Institut Pendidikan Indonesia sedang ada kegiatan di Yogyakarta, ya, sehingga saya tidak ikut, tapi saya juga ada kegiatan sehingga saya tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka ya. Jadi saya akan menyampaikan pembelajaran melalui video ini dan Anda bisa nanti bisa menontonnya, menyaksikannya di akun YouTube yang akan saya bagikan nantinya ya. Baik, kita akan mulai perkuliahan kita hari ini. Kita akan membahas materi mengenai kurikulum 2013. Yang ini akan kita bahas selama 7 pertemuan ke depan. Setelah UTS itu kita fokus pada kurikulum 2013. Hari ini kita pengantar dulu tentang kurikulum 2013. Tunggu sebentar, saya akan menyiapkan share screen-nya. Tidak akan terlalu banyak ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa tampil di layar Anda. Nah, ini kita berbicara sekali lagi tentang kurikulum 2013 ya. Kenapa harus ada kurikulum 2013 setelah KBK dan KTSP? Nah, kita lihat latar belakangnya adalah amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu tujuan NKRI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, itu ada dalam pembukaan. Kemudian perlunya pembentukan manusia yang berkualitas untuk mengimbangi pembangunan nasional melalui pendidikan. Ini banyak hal yang harus kita lakukan, salah satunya adalah kurikulum. Jadi ketika kebutuhan negara kita, masyarakat kita bertambah, otomatis kurikulum harus menyesuaikan dengan itu. Makanya perlu pembentukan manusia yang berkualitas untuk mengimbangi pembangunan nasional. Karena kalau tidak nanti kita akan dikuasai oleh bangsa asing lagi kalau kita pembangunannya berjalan terus tapi kurikulumnya berjalan di tempat itu berbahaya bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, landasannya secara yuridis itu adalah Pancasila dan Undang-Undang, sama dengan kurikulum yang sebelumnya ya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang SKL atau Standar Kompetensi Lulusan, serta Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Itu landasan yuridis, kita tidak perlu banyak membahas ini karena ini hampir sama dengan kurikulum KTSP dan juga kurikulum KBK. Selanjutnya, landasan filosofisnya. Landasan filosofis itu pendidikan nasional berfungsi untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ini adalah hal yang harus menjadi pertimbangan setiap kebijakan kurikulum, gitu ya. Jadi kalau misalnya masyarakat kita pendidikannya itu mundur atau terbelakang dibandingkan negara-negara lain, otomatis itu martabat dari bangsa kita akan turun. Maka dari itu, kurikulum kita harus senantiasa berkembang, mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang selanjutnya, pendidikan berakar pada budaya bangsa. Nah, proses pendidikan adalah suatu proses pengembangan potensi peserta didik, sehingga mereka mampu menjadi pewaris dan pengembang budaya bangsa. Jadi, kalau misalnya budaya bangsa kita ingin bagus, pendidikannya harus bagus dulu. Karena yang dikatakan budaya itu bukan hanya kesenian, bukan hanya tarian-tarian dan produk-produk yang lain. Itu hanya salah satu produk budaya.
Karena budaya itu adalah semua akal budi manusia yang menjadi sebuah peradaban itu adalah budaya. Dan yang paling penting adalah pendidikan. Karena ketika pendidikannya berkualitas, maka masyarakatnya, budayanya akan berkualitas juga. Ketika budaya masyarakatnya berkualitas, maka kita akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di Indonesia. Sekali lagi, pewaris kita, pewaris negara ini adalah Anda nanti dan generasi selanjutnya. Sekuat apapun tokoh-tokoh yang sekarang menguasai Indonesia, mengatur Indonesia, negara kita, sebagus apapun mereka, secerdas apapun mereka, ketika generasinya tidak bagus, maka nanti akan diwariskan kepada generasi yang kurang bagus, dan kita tidak tahu negara ini akan dibawa kemana. Gitu ya. Mau dibawa kemana negara kita. Maka dari itu, betapa pentingnya perkembangan kurikulum kita menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Selanjutnya, landasan teoritisnya. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Nah, jadi walaupun ini kurikulum 2013, bukan berarti meninggalkan KTSP, bukan berarti meninggalkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Jadi sekali lagi, setiap perkembangan kurikulum, perubahan kurikulum itu adalah sifatnya menyempurnakan, bukan mengganti kurikulum. Maka dari itu, kurikulum 2013 pun itu tetap berbasis pada kompetensi, ya. Tetap memiliki standar, ya, tetap harus ada standar yang harus dicapai dalam kurikulum. Kemudian, landasan teoritis yang selanjutnya adalah pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Nah, kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang dirancang baik dalam bentuk dokumen, proses maupun penilaian didasarkan pada pencapaian tujuan, konten atau isinya, dan bahan pelajaran serta penyelenggaraan pembelajaran yang didasarkan pada standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, jadi apa maksudnya landasan teoritis yang kedua ini? Maksudnya adalah bahwa dalam pembelajaran kita pada kurikulum 2013 itu maksudnya semua masyarakat di berbagai daerah itu distandarkan. Bukan berarti kurikulum sebelumnya tidak memiliki standar, tetapi kalau pada kurikulum KTSP, kurikulum KBK itu pengembangan bahan ajar itu sangat bebas diberikan kepada sekolah, kepada satuan pendidikan, kepada Pemprov, kepada Pemkab, ya, dinas pendidikannya maksudnya, sampai pada satuan pendidikan, sehingga sangat bervariasi antara pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat di kota-kota besar, kemudian di daerah terpencil. Nah, untuk kurikulum nasional atau kurikulum 2013 ini nanti SKL-nya itu diseragamkan. Bahkan itu sudah sangat, apa standar yang paling menonjolnya itu pada kurikulum 2013 atau kurikulum nasional, Anda mungkin sudah produk dari kurikulum ini. Anda pasti ingat dulu ketika Anda SMA, SMP bahkan itu ada yang namanya buku guru dan buku siswa. Jadi pembelajarannya sudah sangat distandarkan. Bahkan materinya, kemudian kalau ada yang tidak selesai remedialnya, pengayaannya sudah ada pada buku guru, ya. Pada buku guru itu sudah ada. Jadi apa yang harus diajarkan, bagaimana mengajarnya, walaupun kalau tentang bagaimana mengajar, kita bisa mengembangkan dengan berbagai model pembelajaran. Tetapi apa yang mau diajarkan, apa yang mau dievaluasikan, itu sudah standar minimalnya ada pada buku guru dan buku siswa itu. Sehingga seandainya terjadi variasi antara siswa yang belajar di Jakarta dengan yang di Garut, dengan yang di Papua, dengan yang di Maluku, itu variasinya tidak terlalu tinggi. Sehingga ketika orang-orang daerah melanjutkan pendidikan tinggi ke kota, itu tidak tertinggal, begitu. Nah, sehingga makanya kalau dulu kan ketika KTSP, ketika KBK itu sekolah boleh bebas begitu saja menggunakan bahan ajar dari mana? Dari berbagai penerbit itu bebas masuk, begitu ya, menggunakan buku apa saja, LKS-nya apa saja bebas. Nah, dalam kurikulum 2013 sudah distandarkan, yaitu dalam buku guru dan buku siswa. Soal itu dicetak oleh perusahaan manapun tidak apa-apa, tetapi isinya itu sudah distandarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga tidak ada variasi yang terlalu besar antara masyarakat yang di kota dengan yang di daerah. Nah, ini jadi standarnya lebih jelas, begitu ya. Tapi bukan berarti tidak mengembangkan, boleh menambahkan sekolah-sekolah itu kalau ingin lebih baik atau lebih dari standar itu, tetapi tidak boleh meninggalkan buku guru dan buku siswa. Boleh menambahkan yang lain, tapi yang utamanya tetap digunakan. Selanjutnya, landasan empirisnya. Secara kenyataannya, itu pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005 sampai 2008 berturut-turut itu ya, dari 5,7, kemudian 5,5, 6,3, kemudian 6,4, dan 2012 diperkirakan lebih tinggi lagi, 6,5 sampai 6,9. Nah, ini berarti
ekonomi itu meningkat. Ini sebelum COVID ya, karena COVID-19 itu tidak diprediksi sebelumnya. Sehingga ya kalau sekarang ada penurunan itu beda lagi. Tapi dulu sebelum KTSP ini, sebelum kurikulum nasional atau kurikulum 2013 ini, ada kenaikan dari taraf kehidupan masyarakat. Sehingga ketika perkembangan masyarakat itu semakin maju budayanya, kebutuhan ekonominya, dan lain-lain, ilmu pengetahuannya juga maju, teknologinya juga lebih maju, maka itu dituntut dunia pendidikan harus mengikuti. Bagaimana cara mengikutinya? Dengan memperbarui kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat tadi, ya. Makanya dibuatlah kurikulum 2013 menyempurnakan KTSP dan KBK, tapi sekali lagi tidak meninggalkan. Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka kurikulum harus mampu melayani kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Ya. Selanjutnya, rasionalitas penambahan jam pelajaran. Nah, ini kenapa jam pelajaran harus ditambah? Ya, beberapa mata pelajaran, misalnya bahasa Indonesia ditambah, kemudian IPS ditambah, misalnya begitu ya. Ini ada beberapa landasan. Yang pertama, perubahan proses pembelajaran dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu, dan proses penilaian dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output, memerlukan penambahan jam pelajaran. Jadi dalam konteks pembelajaran kita dalam kurikulum 2013 itu, sebaiknya guru harus menyadari itu. Jadi sebagus apapun kurikulum, kalau visi gurunya, cara pandang gurunya tetap sama, ya tidak akan ada perubahan. Maka dari itu, dengan kurikulum 2013 ini, guru harus memiliki visi bahwa dalam pembelajaran sekarang bukan guru memberitahu, bukan siswa diberitahu, tetapi siswa yang mencari tahu. Apa maksudnya ini? Berarti kita menggunakan model pembelajaran, pendekatan pembelajaran active learning. Yang harus aktif itu adalah siswanya, bukan lagi gurunya. Jadi nanti bukan berarti dibiarkan begitu saja. Dalam CBS, cara belajar siswa aktif itu, tetapi kita memberikan hanya stimulus saja, rangsangan saja, nantinya siswa yang harus merespon lebih banyak lagi. Jadi tidak semuanya harus kita jelaskan secara langsung, tetapi kita mengarahkan supaya mempelajari dari berbagai sumber. Sama dengan hari ini, pembelajaran kita saya buatkan arahan Anda, tapi Anda nanti saya harapkan mengembangkan dari berbagai sumber. Anda membaca tentang kurikulum 2013 dari internet banyak sekali. Buku guru itu seperti apa, buku siswa seperti apa, sebelum kita pelajari lebih lanjut. Yang kedua, kecenderungan akhir-akhir ini banyak negara menambah jam pelajaran. Misalnya di Amerika Serikat, Korea Selatan, dan lain-lain itu menambah jam pelajaran. Sehingga kita bukan berarti ikut-ikutan, memang itu kita butuhkan. Kemudian, perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat. Ya, walaupun pembelajaran di Finlandia relatif lebih singkat juga, tetapi didukung dengan pembelajaran tutorial. Nah, sekarang kita juga makanya harus menggunakan tutorial. Nah, sekarang itu dengan adanya pandemi COVID itu sebenarnya ada sebuah lompatan ya, yang dulu tidak, pembelajaran itu hanya menggunakan tatap muka saja, sekarang ada pembelajaran daring, kita bisa menugasi siswa kita, mahasiswa kita untuk mencari berbagai sumber di internet dan sebagainya. Bahkan mungkin pembelajaran di perguruan tinggi lain Anda bisa dapatkan sekarang. Nah, itu Anda harus kreatif. Walaupun Anda kuliahnya di IP, tapi Anda bisa mempelajari materi-materi yang diunggah dari dosen-dosen di UPI misalnya, di Unpad misalnya, di UI misalnya, gitu ya. Jadi Anda harus kreatif seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada sebuah tabel yang menunjukkan jam pelajaran yang digunakan di berbagai negara di dunia ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya, Indonesia itu masih agak rendah ya, dibanding yang paling besar jam pelajaran itu adalah Chili ya. Itu hanya sebagai gambaran saja, silahkan nanti dipelajari. Saya juga akan membagikan selain videonya di YouTube, juga materi ini akan saya bagikan nanti ke grup ya. Nah, kemudian permasalahan dalam kurikulum 2006 atau KTSP. Konten kurikulum masih terlalu padat, yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Nah, jadi kadang-kadang ketika terlalu berat itu bukan bagus juga, karena tidak sama ya. Ya, siswa yang memiliki kemampuan lebih mungkin bisa mengikuti, tapi yang kurang mungkin akan susah untuk mengikuti. Jadi, kenapa harus dikurangi? Kan sekarang kalau kita di SD itu nggak ada lagi pelajaran di SMP aja. Sekarang itu kan menjadi IPA ya, bukan lagi biologi, bukan lagi fisika, kimia. Sekarang menjadi IPA. Nah, kalau dulu mungkin Anda SMP-nya, kalau SMP masih menggunakan KTS masih ada IPA, biologi begitu. Masih ada biologi, fisika, kimia. Nah, sekarang itu menjadi IPA. Di SD juga sama, begitu ya. Kemudian kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan dan fungsi serta tujuan pendidikan nasional. Jadi walaupun di KBK, KTSP itu sudah berbasis kompetensi, tapi
pencapaiannya belum menunjukkan itu ya. Kemudian kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan dan pengetahuan. Jadi dulu kan saya pernah sampaikan pada kurikulum KBK, pada KTSP itu dulu tidak KI, KD, tetapi SK dan KD. Nah, pada standar kompetensi itu bervariasi dan tidak tergambar. Apakah ada kompetensi tentang sikapnya, apakah keterampilannya atau pengetahuannya itu tidak tergambar dengan jelas. Jadi ada keabu-abuan antara SK dengan KD itu kadang-kadang kita susah memahami. Nah, tetapi di kurikulum nasional atau 2013 itu kan KI-nya hanya ada 4. KI 1 itu sikap spiritual, KI 2 kaitannya dengan sikap sosial, KI 3 kaitannya dengan keterampilan, dengan pengetahuan, KI 4 kaitannya dengan keterampilan. Nah, sehingga lebih jelas kita mau merencanakan domain yang mana yang mau kita berikan untuk mata pelajaran ini, untuk kompetensi ini kepada siswa kita, gitu ya. Kemudian, beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill, kewirausahaan belum terakomodasi di dalam kurikulum. Walaupun dulu juga sudah ada ya, ada mata kuliah SBK, begitu ya misalnya. Tetapi itu belum mencerminkan tentang hard skill dan soft skill-nya. Jadi kemampuan yang sifatnya untuk entrepreneur misalnya, sekarang harus ditekankan pada siswa kita dalam kurikulum 2013. Kemudian metodologi pembelajaran aktif learning tadi ya, pendidikan karakternya seperti apa harus sudah ditanamkan. Makanya nanti penilaiannya ada penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, dan penilaian sikap juga dalam kurikulum 2013. Selanjutnya, kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Jadi ketika ada perubahan-perubahan paradigma, pandangan masyarakat, kurikulum kita harus mengikuti. Dan selama ini dianggap masih kurang, bukan enggak ada ya, tapi masih kurang. Kita bagaimana menyiapkan siswa kita dalam menyikapi berbagai hal. Kalau kaitannya dengan teknologi itu kan lompatannya luar biasa. Sekarang anak SD itu sudah bisa menggunakan internet, sudah bisa berhadapan dengan berbagai informasi yang mungkin harus ada filter gitu. Nah, kalau yang seperti ini kemudian tidak dikupas dalam pendidikan, dalam kurikulum, ini akan berbahaya. Nanti akan berbahaya. Bisa jadi ada siswa yang tertinggal dengan teknologi, bisa jadi ada siswa yang kebablasan dalam menggunakan teknologi. Makanya teknologi harus masuk dalam semua mata pelajaran. Kenapa TIK itu dihilangkan? Karena yang semua mata pelajaran harus berbasis TIK, gitu ya. Konsepnya begitu, tapi kemudian ya itu menjadi masalah ketika banyak guru yang belum menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara konkret seperti yang terbaru sekarang, gitu ya. Bahkan di daerah-daerah mungkin masih banyak guru yang TBC atau tidak bisa komputer, masih ada banyak. Kalau Anda tidak mungkin ya, karena Anda pasti sudah mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di dalam dunia pendidikan maupun di luar dunia pendidikan. Kemudian, standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, dianggap kurikulum sebelumnya itu urutannya belum jelas, dan itu memang karena untuk menyajikan itu terlalu bebas gitu ya, apa dulu. Nah, ketika ada buku guru dan buku siswa kan jelas. Tema 1 tentang apa yang diajarkan ini, gitu ya. Misalnya, kita mengajar bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 itu menggunakan ketika kita mengajarkan sastra, tapi di dalamnya juga sedang mengajarkan bahasa. Misalnya, kalau kita mengajarkan tentang teks cerita fabel untuk siswa kelas 7 misalnya, di dalam teks cerita fabel itu selain ada koda, ada resolusi tentang strukturnya, juga di dalamnya ada unsur kebahasaan. Misalnya, konjungsi antar kalimat dan intra kalimat yang terdapat dalam teks cerita fabel. Nah, seperti itu ya. Nah, itu model-model seperti itu kan belum ada pada kurikulum sebelumnya. Kalau dulu membelajarkan siswa kita tentang struktur kalimat, ya fokus saja pada struktur kalimat. Tentang ejaan ya itu aja pada ejaan. Tapi sekarang itu menempel pada berbagai bahasan. Jadi sedang membahas sastra pun, sedang membahas artikel pun di dalamnya ada unsur kebahasaan. Supaya apa tujuannya? Supaya semua siswa itu mampu dan mau menggunakan kaidah bahasa yang benar pada semua mata pelajaran, pada semua bidang, bukan hanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia saja, gitu ya. Jadi itu nanti dikatakan sebagai kompetensi yang pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi.
proses dan hasil. Nah, jadi standar penilaian yang bagus itu adalah bukan hanya pada hasil, tapi juga pada prosesnya. Kenapa demikian? Karena bisa jadi bahan yang diujikan itu mungkin tidak mewakili secara keseluruhan dari apa yang diajarkan. Bisa jadi kadang-kadang kan siswa gini, Anda juga ya, yang disiapkan tentang ini tapi yang diujikan tentang apa gitu. Karena apa? Kenapa? Karena kan kalau dalam ujian terbatas ya, soalnya itu terbatas. Sehingga untuk menghindari itu maka penilaian harus menekankan pada proses dan hasil. Jadi harus ada perimbangan. Prosesnya bagaimana dinilai, hasilnya juga dinilai gitu ya. Kemudian dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir ya. Di KTSP itu perlu banyak penambahan dokumen dalam bentuk suplemen ya. Tapi dalam kurikulum 2013 menjadi sudah lebih praktis dalam tadi kemasan buku guru dan buku siswa. Titik ya. Jadi guru yang sebenarnya pemahamannya kurang pun akan sudah terarah dengan adanya buku guru dan buku siswa. Jadi itu dijadikan sebagai standar minimalnya, gitu ya. Kemudian ini identifikasi kesenjangan dalam kurikulum. Nah, konsep idealnya ini, misalnya saya berikan satu contoh saja ya. Kondisi saat ini saat zaman dulu ya, zaman dulu dalam KTSP dan KBK. Sikap belum mencerminkan karakter mulia. Nah, harusnya konsep idealnya adalah berkarakter mulia. Kemudian keterampilan belum sesuai dengan kebutuhan. Harusnya keterampilan itu relevan. Pengetahuan lepas. Harusnya pengetahuan yang terkait ya. Berarti ada koridornya. Kalau mempelajari tentang ini, apa yang harus didapatkan oleh siswa itu sudah jelas. Gitu ya. Makanya tadi ketika mengajarkan sastra, tapi di dalamnya ada kebahasaan dan seterusnya. Itu baru contoh dalam bahasa Indonesia. Dalam mata pelajaran yang lain juga sama, lebih konkret. Gitu ya. Dan seterusnya silahkan nanti dipelajari. Kemudian, nah ini masih banyak ya berkaitan dengan ini. Saya akan menyampaikan tentang, nah ini struktur kurikulum di SD ya. Kita lihat banyak perubahan. Nah ini kelompok A, pendidikan agama, kemudian ini struktur kurikulum di SD. Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek intelektual dan afektif. Sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Kita lihat di sini ya. Jadi hanya ada dua kelompok, itu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan matematika. Kelompok B, seni budaya dan keterampilan, kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan termasuk muatan lokal. Nah, ini yang ada di sekolah, Pak. Bagaimana kita mengajarkan IPA? Nah, IPA di sekolah itu kemudian itu menjadi kajian bagian dari kajian bahasan pada mata pelajaran yang lain. Jadi kita tidak konkret kepada pendidikan hanya Pancasila saja, agama saja, bahasa Indonesia saja, matematika saja, tetapi di dalamnya diintegrasikan berbagai kemampuan pada mata pelajaran yang sebelumnya ada. Kemudian kelompok B, seni budaya dan keterampilan dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ini yang kaitannya dengan psikomotor dan aspek afektif. Jadi yang pertama tadi afektif tapi dengan kognitifnya yang kelompok A. Kelompok B itu afektif dan psikomotornya. Ini yang dikatakan dengan pembelajaran tematik terintegrasi. Jadi mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam diintegrasikan dalam satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. Tujuannya apa tadi? Supaya kompetensinya menyeluruh. Siswa tidak memilah-milah. Jadi nanti tidak memilah, oh kita menggunakan aturan bahasa Indonesia yang baik hanya kalau mata pelajaran bahasa Indonesia. Tidak demikian, karena ini menjadi terintegrasi tadi. Gitu ya. Kemudian untuk SMP, ada jam pelajaran yang berubah juga. Ini misalnya pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia menjadi 6 ya. Kelas 7, 8, 9 itu 6. Nah, dan seterusnya untuk SMA juga sama, ada penambahan-penambahan. Nah, ada untuk SMA dan SMK. Sekarang sama ya, SMA, SMK, bahkan juga aliyah sebenarnya. Cuman kenapa tidak disebutkan di sini? Karena kalau MA dan MTS itu ada di bawah Kementerian Agama Pendidikan itu ya. Walaupun isinya sama standarnya nanti ya. Nah, struktur kelompok SMA ada kelompok mata pelajaran peminatan. Nah, misalnya ini matematika, biologi, fisika. Untuk peminatan sains atau dulu disingkatnya menjadi MIA ya, MIA. Kemudian peminatan ilmu sosial dan peminatan ilmu bahasa. Itu ada matematika, biologi, fisika, kimia. Kemudian geografi, sejarah, sosiologi. Ini berdasarkan
kalau dulu jurusan ya, sekarang menjadi Anda fokusnya itu peminatannya pada apa? Apakah MIA atau IIS atau bahasa gitu ya. Ini Anda bisa pelajari secara mandiri ya, besarnya berapa begitu. Ya, sudah selesai bahasan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Anda tentang kurikulum 2013. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang isinya. Kalau ini baru secara garis besarnya, kalau nanti isinya bagaimana yang berbeda kita sebagai guru tahu tentang bagaimana materinya, bagaimana penilaiannya dan seterusnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi silakan Anda mengisi kolom komentar karena saya akan menggunakan itu sebagai daftar hadir. Anda yang sudah mengisi pada kolom komentar berarti Anda sudah saya anggap hadir pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.